Oke guys, kembali lagi ke vlog saya Muhammad Jaki. Di vlog kali ini saya akan sharing sedikit mengenai CV. Untuk berlanjutnya kita langsung ke materinya saja. Definisi persekutuan komanditer atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Menurut pasal 19 KUHD, perseroan komanditer adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain. Pikiran dari pembentukan persero itu ialah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada orang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu, yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itu pula si pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar. Dan memang demikian, maksud KUHD bahwa perseroan komanditer itu adalah suatu perseroan yang tidak bertindak di muka umum. Dalam perseroan ini, seorang atau lebih dari anggota tidak menjadi pemimpin perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka ini hanyalah sekedar menyediakan sejumlah modal bagi anggota lainnya yang menjalankan perseroan komanditer tersebut. Dari pengertian barusan, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sekutu aktif atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. Yang kedua, sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan, dan begitu juga apabila untung. Uang yang mereka peroleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbred yang dimasukkan itu dan tidak ikut campur dalam kepengurusan pengusahaan maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam. Kita lanjut ke jenis-jenis persekutuan komanditer atau CV. Di Indonesia terdapat 5 jenis persekutuan komanditer dengan ciri tersendiri, yaitu yang pertama CV murni. CV murni adalah jenis persekutuan komanditer yang hanya terdapat satu pemilik aktif, sementara pihak lain berperan sebagai pemilik pasif. Dengan kata lain, pemilik aktif bertugas atau bertanggung jawab seorang diri dalam mengurus CV dan berhubungan dengan pihak ketiga tanpa didampingi oleh satu pun rekan lain. Kemudian yang kedua, CV campuran. CV campuran adalah jenis persekutuan komanditer dengan bentuk firma yang membutuhkan tambahan modal. Di dalam CV campuran, pemilik aktif dan pasif berasal dari para pihak firma yang kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dilarang bekerja sama atau saling mencampuri tugas dan tanggungan masing-masing. Yang ketiga, CV bersaham. CV bersaham adalah jenis persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Persekutuan semacam ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakikatnya, persekutuan semacam ini sama aja dengan persekutuan komanditer biasa atau terang-terangan. Perbedaannya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat 1 dan pasal 1337 KUH Perdata, junto pasal 1 KUHD. Yang keempat, CV diam-diam. CV diam-diam adalah jenis persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga.
sebagai persekutuan komanditer, keluar persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam sudah menjadi persekutuan komanditer. Jadi secara intern, kedudukan para sekutu telah dibedakan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Yang kelima, CP terang-terangan. CP terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga, misalnya dengan memasang papan nama. Kemudian kita lanjut ke prosedur pendirian persekutuan komanditer atau CV. Tata cara pendirian CP tidak seperti badan usaha firma, yang mana cara pendaftarannya dijelaskan di dalam KUHD. Tata cara pendirian CV tidak seperti badan usaha firma, yang mana cara pendaftaran dijelaskan dalam KUHD diatur menurut mengingat CP diatur dalam satu titel dengan firma, yaitu buku 2 KUHD, bahwa CP itu adalah bentuk khusus dari firma, maka ketentuan untuk cara mendirikan firma tersebut juga berlaku untuk CP. Namun terhadap CP diharuskannya minimal dibuatkan akta autentik dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Hal ini mengingat pada CP ada pembatasan tanggung jawab dari sekutu komanditer. Pada umumnya dalam praktik pendirian persekutuan komanditer selalu dengan kata notaris. Di akta pendirian yang membuat anggaran antara lain dimuat pula hal-hal sebagai berikut. Yang A, nama persekutuan dan kedudukan hukumnya. B, maksud dan tujuan didirikannya persekutuan. C, mulai dan berakhirnya persekutuan. D, modal persekutuan. E, penunjukan siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Yang F, hak kewajiban tanggung jawab masing-masing sekutu. Dan yang terakhir yang G, pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan. Akta pendirian tersebut didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri, di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Para pendiri CP haruslah warga negara Indonesia dan kepemilikan perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal. Artinya, warga negara asing tidak diperbolehkan. Biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan sebuah CP relatif lebih murah dibandingkan dengan membuat suatu PT, karena CP tidak memerlukan proses pengesahan sebagai badan hukum sampai ke Menteri Kehakiman. CP hanya perlu didaftarkan pada pengadilan negeri setempat tempat domisili dan mengurus beberapa surat sesuai dengan bidang usaha CP tersebut. Dalam pendirian CP tidak ada proses pengecekan nama, jadi ada kemungkinan antara CP yang satu dan yang lainnya terdapat kesamaan nama. Berbeda dengan PT harus mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Permodalan CP tergantung pada bentuk CP itu sendiri. CP modalnya sama dengan pemasukan persekutuan berupa barang, uang, dan tenaga. Jika bentuk CP atas nama saham, maka modalnya berupa saham. Kemudian kita lanjut ke risiko bagi pengurus CP. Risiko bagi pengurus CP adalah menyangkut kinerja perusahaan. Apabila perusahaan yang dikelolanya mengalami kerugian, maka penguruslah yang paling banyak menanggung beban untuk melunasi hutang perusahaan. Risiko paling besar adalah harta kekayaan bisa menjadi jaminan untuk menutupi hutang perusahaan. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, itu ada kelebihan dan kelemahannya CP. Kelebihan CP adalah yang A, prosedur pendiriannya relatif mudah. Kemudian yang B, modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak. Yang C, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang D, kemampuan manajemen lebih luas. Yang E, manajemen dapat diversifikasikan. Yang F, struktur organisasi yang tidak terlalu rumit.
Yang G, kemampuan untuk berkembang lebih besar. Kemudian adapun kelemahan CV antara lain yang A, sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang B, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin. Yang C, sulit untuk menarik kembali investasinya. Yang D, yang terakhir, hutang perusahaan tanggung jawab seluruh sekutu. Mungkin sedikit baru saya sharing mengenai tentang CV. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak.